Analisis rasio adalah analisis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindya Rizky Tita dengan NIM 14012040469 dari kelas MB4404. Pada hari ini saya ingin menganalisis laporan keuangan dan analisis rasio keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Laporan keuangan yang saya analisis yaitu laporan tahun 2020. Sebelum membahas lebih lanjut tentang laporan keuangan PT Unilever Indonesia, saya akan memberikan informasi mengenai company profile PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dengan nama Unilever NV, dan di London dengan nama Unilever PLC. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia, jika didasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012 di belakang P&G dan Nestle. Unilever juga merupakan produsen olesan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi, dan saat ini Unilever sudah menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin mini di Nederland dan produsen sabun Inggris yaitu Level Brothers. Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Sejak didirikan pada tanggal 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia. Unilever telah menemani masyarakat Indonesia dengan berbagai macam produk, misalnya Royco, Sunlight, Molto, Pond's, Bango, Citra, Rinsol, Pixal, dan masih banyak lagi produk yang biasa dipakai orang Indonesia. Unilever memiliki visi yaitu untuk meraih cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang di Indonesia dan setiap harinya. Nah, itu tadi company profile dari PT Unilever Indonesia. Selanjutnya saya akan menganalisis laporan keuangan. Saya akan menganalisis laporan laba rugi komprehensif PT Unilever dengan analisis kooperatif. Jadi, laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu laporan keuangan yang menilai seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan di dalam satu periode tertentu. Nah, berikut ini adalah tampilan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari PT Unilever. Tapi sebelum kita masuk ke akun-akun dan jumlahnya, dapat kita lihat bahwa laporan ini itu disajikan dalam jutaan rupiah, yang dimana artinya semua angka yang tercantum di laporan keuangan ini dikalikan dengan 1 juta rupiah. Kenapa demikian? Karena mungkin jika semua angka ditulis di sini, tidak akan cukup nantinya. Nah, yang pertama, ada penjualan bersih. Total pada tahun 2020 yaitu sebesar 42.972.472. Dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 42.922.563. Maka pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan sebesar 0,2% atau setara dengan Rp49.911. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 20.515.484 dan di tahun 2019 yaitu 20.893.870. Harga pokok ini mengalami penurunan sebesar minus 1,81% atau jika dirupiahkan itu sebesar 370.386. Nah, setelah penjualan bersih dan harga pokok penjualan dikurang, maka didapatkanlah laba brutonya, yang dimana laba bruto ini pada tahun 2020 sebesar 22.456.990 dan pada tahun 2019 sebesar 22.028.693. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 1,94% dan jika dirupiahkan itu sebesar 428.297.
Nah, setelah laba bruto didapatkan, maka dikurangkanlah dengan beban-bebannya, seperti beban pemasaran, beban umum, dan beban lainnya. Dan didapatkanlah beban usahanya pada tahun 2020, yaitu sebesar 9.451.12.000. Dan pada tahun 2019, yaitu 10.120.906. Beban usaha ini mengalami penurunan yaitu sebesar minus 6,62% atau jika dirupiahkan yaitu Rp669.894. Nah, setelah laba usaha didapatkan, maka akan dikurangkan lagi dengan penghasilan keuangan. Lalu ada biaya keuangan dan didapatkanlah laba sebelum pajak penghasilan. Namun, laba sebelum pajak penghasilan ini juga mengalami penurunan, yaitu sebesar minus 7,02 atau jika dirupiahkan yaitu sebesar 664.903. Lalu laba sebelum pajak penghasilan tadi dikurang dengan beban pajak penghasilan dan didapatkanlah labanya, yaitu pada tahun 2020 sebesar dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 9.901.772. Nah, di penghasilan komprehensif lain ini, itu ada pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar minus 133.663. Dan itu nantinya akan ditambah dengan pajak terkait dengan penghasilan komprehensif lain sebesar 26.733. Dan didapatkan jumlah penghasilan komprehensif bersihnya yaitu sebesar minus 106.930. Nantinya jumlah ini akan ditambah dengan laba yang kita dapat tadi, yaitu kita dapatkan jumlah penghasilan komprehensifnya sebesar Rp7.566. Lalu selanjutnya ada laba sebelum bunga pajak penyusutan dan amortisasi EBITDA sebesar Rp10.548. Yang dimana pada laba sebelum bunga pajak penyusutan dan amortisasi EBITDA ini juga mengalami penurunan yaitu sebesar minus 6,8% atau jika dirupiahkan yaitu sebesar Rp695.803. Lalu selanjutnya ada laba per saham dasar yaitu totalnya Rp188 yang dimana laba per saham ini sudah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu saya akan bahas laporan posisi keuangan dengan menggunakan metode common size. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Dan saya menggunakan analisis common size, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan PT Unilever, yang dimana pada laporan ini ditampilkan aset yang mereka miliki. Ada dua aset, yaitu aset lancar dan tidak lancar. Nah, aset lancar yang mereka miliki per tahun 2020 adalah sebesar 8.828.360 atau setara dengan 8.828.360.000. Dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 8.530.322 atau setara dengan 8.530.322.000. Dan aset tidak lancar yang mereka miliki pada tahun 2020 yaitu sebesar 11.706.272 atau setara dengan 11.706.272.000. Dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 12.919.37 setara dengan 12.919.037. Maka total aset yang mereka miliki pada tahun 2020 yaitu sebesar 20.534.632 atau setara dengan 20.534.632.000. Dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 20.649.371 atau setara dengan 20.649.371.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur aktiva mereka berubah pada tahun 2020. Aset lancar mengalami kenaikan sebesar 1,68% dan aset tidak lancar mengalami penurunan yaitu sebesar minus 1,68%. Nah, selanjutnya ada laporan liabilitas. Dapat dilihat
jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 yaitu sebesar 13.357.536 dan pada tahun 2019 sebesar 13.065.308. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 sebesar 2.239.728 pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.302.201. Maka dapat disimpulkan bahwa liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 1,78% jika dirupiahkan yaitu sebesar 292.228, setara dengan 292 miliar. Sedangkan pada liabilitas jangka panjang mengalami penurunan 0,24% atau 62.473, yaitu setara dengan 62 miliar. Nah, selanjutnya saya akan membahas ekuitas. Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang pertama ada saham biasa. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 76.300 dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 76.200. Selanjutnya ada tambahan modal di setor pada tahun 2020 yaitu sebesar 96.000 dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 96.000 juga. Ada saldo laba yang telah ditentukan penggunanya yaitu pada tahun 2020 sebesar 15.250 dan pada tahun 2019 yaitu 15.250 juga. Dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tahun 2020 yaitu sebesar 4.937.368 dan pada tahun 2019 yaitu 5.094.302. Dan jumlah ekuitas keseluruhan pada tahun 2020 yaitu sebesar 4.937.368 dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5.281.862. Dan di sini dapat kita lihat jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 yaitu sebesar 20.534.632 dan pada tahun 2019 yaitu sebesar 20.649.371 rupiah. Dan dapat disimpulkan bahwa ekuitas mengalami penurunan sebesar 1,53% atau setara dengan 344.494 juta. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis rasio keuangan tahun 2020 yang menunjukkan hubungan matematik dan sekaligus perbandingan antar elemen laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Jadi analisis rasio ini tentunya bermanfaat, yaitu yang pertama mengukur kondisi dan prestasi keuangan perusahaan pada saat ini dan di masa lalu sebagai dasar untuk memprediksi kemampuan keuangan perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu menilai efektivitas kebijakan yang telah diambil oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan operasinya. Analisis likuiditas yaitu ada 4 macam. Yang pertama current ratio atau rasio lancar, yang kedua quick ratio atau rasio cepat, yang ketiga collection period, dan yang keempat days to sell inventory. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Rumus dari current ratio yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar, yaitu sama dengan 8.828.360 dibagi 13.357.536, yaitu sama dengan 0,66. Dan yang kedua ada quick ratio. Quick ratio yaitu rumusnya aktiva lancar minus persediaan per hutang lancar, yaitu sama dengan 16.257.430 per 13.357.536, yaitu sama dengan 1,22. Dan yang ketiga average collection period. Rumusnya yaitu rata-rata piutang usaha dikali 365 per penjualan bersih, yaitu sama dengan 5.315.388 per 19.367, yaitu sama dengan 45. Days to sell inventory yaitu rumusnya average inventory per cost of sale per 360, yaitu sama dengan 2.446.169 per 56.987, dan hasilnya yaitu sama dengan 43. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan
yang menunjukkan besarnya nilai aktiva pada sebuah perusahaan yang didanai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan yang ditanggung oleh aktivanya. Rasio ini dapat digunakan pula oleh perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, jika perusahaan tersebut akan likuidasi. Total debit to equity, yaitu rumusnya total hutang per ekuitas, sama dengan 15.597.264 per 4.937.364, yaitu sama dengan 3,16. Yang kedua ada long term debit equity, yaitu rumusnya total hutang jangka panjang per total modal sendiri, yaitu sama dengan 2.239.739 per 4.937.368, yaitu sama dengan 0,45. Yang ketiga ada time interest earned, yaitu rumusnya earning before income tax per biaya bunga, yaitu sama dengan 9.451.12 per 248.790, dan hasilnya yaitu 38. Selanjutnya ada return on investment atau laba atas investasi, yaitu nilai yang dicari adalah presentasi keuntungan dari investasi berdasarkan laba keseluruhan dan biaya yang dikeluarkan. Return on investment yang bernilai positif akan menunjukkan keuntungan, sedangkan jika bernilai negatif, yaitu menunjukkan kerugian. Rasio return on investment ini yaitu diukur dalam bentuk presentase. Yang pertama ada return on asset. Rumusnya yaitu laba setelah pajak per total aset, yaitu sama dengan 7.163.536 per 20.592 rupiah, dan hasilnya yaitu sama dengan 35%. Dan yang kedua ada return on common equity, yang rumusnya adalah laba bersih per ekuitas pemegang saham, yaitu sama dengan 2.239.728 per 4.937.368, dan hasilnya yaitu 70%. Selanjutnya ada operating performance. Rasio operating performance ini yaitu menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu rumusnya gross profit per net sales, yaitu sama dengan 22.456.990 per 42.972.474, yang hasilnya adalah 52%. Yang kedua ada operating profit margin, yaitu rumusnya laba operasi per net sales sama dengan 9.451.12 rupiah per 42.972.474, dan hasilnya sama dengan 22%. Dan yang terakhir ada net profit margin, rumusnya adalah net income per net sales sama dengan 7.163.536 per 42.972.474. Hasilnya yaitu sama dengan 17%. Baiklah, cukup sekian pemaparan laporan analisis keuangan PT Unilever Indonesia dari saya. Jika ada kesalahan dalam pemaparannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.